tema ukirannya atau cara saya mengukir, pasti di tempat saya paling rame gitu. Jadi pagi-pagi udah bilang, Wayan, you are the best. Ya emang saya mikir di sana tuh apa yang saya mesti kerjakan dalam 1 minggu dengan dengan patung 1,5 meter biar bisa jadi. Gitu. Habis bikin patung itu ya dia bikin gitar, itu udah ada orang Amerika yang kesini itu udah suruh bikin gitar. Ya. Dan akhirnya saya dipercaya mendapatkan satu gitar dari beliau, langsung tanda tangan dengan ukiran ini. Ini tahun berapa ya saya lupa, udah lama banget. Sering saya bawa konser, jadi suaranya juga bagus banget, gak kalah sama gitar-gitar yang lain. Ya, itu awal pertemuan saya dengan Pak Wayan Tugas. Bagus. Saya bangga bisa dipercaya oleh Pak Wayan Tugas memiliki salah satu gitar beliau. Keren, Blueberry keren. Kalau kita berbicara masalah gitar, memang awalnya saya kedatangan seorang tamu dari Kanada yang namanya Danny Von Feder. Dia datang ke tempat kerja saya, mungkin dulu di sini ya. Bang, ini masih saya buka dulu, di sini saya kerja di sini. Dia datang dengan bawa gitar yang dia beli di salah satu toko di Denpasar, dan dia yakin bahwa saya bisa buat gitar plus ukiran gitu. Tapi saya sendiri kan sama sekali tidak tahu apa itu gitar sebenarnya. Memang itu karena tanggung jawab saya sebagai seorang seniman, dikasih pekerjaan dan dikasih deposit, saya harus kerja. Dan akhirnya dalam 3 bulan saya buat gitar sesuai dengan kemampuan saya. Memang tampilannya gitar, tapi suaranya nggak ada. Mungkin ada di sana, itu bisa diambil di sana. Inilah hasil karya pertama saya, di mana saya betul-betul tidak tahu apa itu gitar yang sesungguhnya. Memang awal saya pikir mungkin dia buat gitar untuk pajangan saja. Dan akhirnya setelah 3 bulan, dia datang ke sini lagi, ke Bali lagi. Si Dani dari itu dia lihat hasil ini, dia sangat seneng gitu. Jadi dia lihat ke depannya pasti jadi gitu. Dan dia punya ide untuk mendatangkan seorang guru pembuat gitar untuk datang ke Bali ke saya untuk mengajar saya membuat gitar yang sesungguhnya plus ukiran gitu. Akhirnya datanglah yang namanya George Morris. Dia dari Vermont, Amerika Serikat, mengajari saya buat gitar selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun saya betul-betul ditempa oleh guru saya itu bagaimana buat gitar yang bagus. Memang 2 tahun itu Pak George Morris itu tidak selalu di sini, mungkin ya kayak jadi turis lah, sebulan di sini pulang lagi, nanti 3 bulan datang lagi sini, 2 bulan pulang lagi. Jadi nggak terus-terusan di Bali. Jadi dia sambil ngajar sambil jadi turis gitu. Saya bekerja di sini sudah hampir 15 tahun. Dulunya saya tuh skillnya tukang ukir, ya tukang ukir, pemahat patung gitulah, bisa dibilang pemahat patung gitu. Nggak kenal sama sekali dengan nama yang gitar gitu. Saya awalnya kerja di sini diajarin sama bapak dan ada dari guru dari Amerika juga. Emang daerah sini sebagian besar kita seniman. Orang-orang banyakan seniman ukir, seniman patung, seniman batu ya, pemahat kehidupan. Ya itu dah sebagian besar bekerja sebagai seniman gitu. Ada sih kendala agak-agak. Soalnya kalau ngukir gitar itu kan bahannya tipis sekali ya. Kalau kayu itu
misalkan kayak ukir-ukir patung tuh kan alat ini juga nggak perlu, ini harus lebih besar. Ya pahatnya juga harus lebih besar. Dan kalau ngukir gitar itu perlu kehati-hatian sebab sedikit aja lebih keras mukulnya dia bisa pecah atau bolong gitu. Oke, Pak Wayan Tugas ini menarik. Pada dasarnya Pak Tugas ini seniman, besar dari keluarga seniman, kakeknya seorang pemahat, bapaknya juga seniman, bahkan anaknya pun sekarang berprofesi sebagai seniman. Dia juga besar di lingkungan yang di Bali itu banyak seniman berkumpul itu di Gianyar, dan Pak Wayan Tugas ini besar di situ. Kemudian pada satu kesempatan ia mampu menginstal karya seninya ke alat musik. Dalam hal ini adalah gitar. Padahal gitar sendiri itu butuh pendekatan khusus untuk pembuatannya. Jadi membuat karya seni pahat dan alat musik gitar itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Namun lewat proses yang panjang, ia kemudian bisa menggabungkan kedua-duanya. Awalnya beliau kan tukang ukir tuh. Tukang ukir, kemudian beliau apresiasikan skillnya di dalam sebuah alat musik bernama gitar ini. Kemudian beliau membentuklah sebuah brand bernama Blueberry. Jadi apabila pameran di luar negeri, saya bangga ya, teman-teman Bali juga pasti bangga bahwa ada produk putra Bali, putra lokal Bali yang bisa sejajar dengan produk-produk yang lainnya. Jadi Bali harusnya bangga punya Pak Wayan Tugas. Akhirnya di tahun 2007 kita launching, udah siap itu. 2 tahun udah siap gitar kita untuk go internasional. Memang awalnya kita mimpinya indah sekali ya. Karena kita belum masuk pasar, bagaimana kita buat gitar yang bagus dan harganya mahal gitu. Memang awalnya kita punya target gitar kita harganya dari $5.000 sampai $10.000. Tapi setelah kita masuk pasar, launching di Montreal Jazz Festival, kita baru tahu apa pasar yang sebenarnya. Berapa sih sebenarnya harga gitar kita standarnya untuk bisa diterima oleh musisi internasional. Akhirnya di sana setelah berkembang, mungkin harga gitarnya sekitar waktu itu $3.000-an. Jadi dari sanalah kita dapat standar harga ya. Jadi sebegitulah standar harga gitar saya yang bukan hanya sebuah instrumen, karena ada ukiran dan seninya, mungkin boleh dikatakan merupakan barang seni, bukan hanya instrumen belaka gitu. Saya sangat bangga sekali, respon pasar lumayan bagus. Hari pertama aja kita pameran di Montreal Jazz Festival itu gitar saya laku 8 hari pertama ya. Jadi luar biasa ya, bangganya lah kita. Dan juga saya kan tidak ngerti tentang gitar. Waktu acara launchingnya itu gitar saya dimainkan oleh Paul Deslauriers, di mana dia seorang gitaris blues yang juara di Kanada. Waktu itu dia mainkan gitar saya sangat apik dan suaranya sangat bagus sekali, dan saya tidak nyangka, oh gitar saya ada suaranya ya. Jadi seduh. Memang saya kan terus terang aja ya, saya nggak bohong, memang saya nggak ngerti awalnya ya, nggak ngerti. Oh jadi gitar kita bagus juga suaranya. Jadi suatu kebanggaan itu. Kalau orang Bali bilang seperti kebo balik gong gitu. Jadi saya nggak tahu persis apa yang saya lihat gitu. Cuman ada perasaan bengong aja gitu. Waktu di Montreal Jazz Festival kita dapat jualan gitar sekitar 20 gitar. Jadi lumayan lah. Itu termasuk juga orderan gitu. Karena orang kan kadang-kadang pingin yang custom gitu, mungkin temanya bunga nggak cocok, dia mungkin tema binatang mungkin ya. Ini gitar dipakai oleh musisi-musisi luar negeri pada mesen ya Pak ya? Saya sudah jual gitar hampir 2.000 gitar. Dengan gitu aja udah kita tahu kan. Anda sama sekali nggak bisa main Pak? Sama sekali nggak bisa main. Ya memang seperti saya katakan, saya kan memang orang desa beneran itu, nggak tahu apa itu gitar sebelumnya ya. Memang sekarang
kenapa saya juga bisa buat gitar, karena dibantu oleh alat-alat. Sekarang kan alat-alat udah canggih, mungkin dengan aplikasi di iPhone ada aplikasi tuner apa. Jadi kita tahu suara gitar kita falas apa udah tune-nya tepat gitu. Memang awal-awalnya kita banyak mengambil tema bunga itu, karena awalnya yang seneng blueberry gitar itu kebanyakan cewek gitu. Jadi tema awal-awalnya itu, tapi akhirnya berkembanglah ke tema-tema ya binatang, ke ada yang Celtic ya, macam-macam. Pokoknya semua desain yang ada di dunia ini kita coba tuangkan di gitar kita. Memang yang paling unik itu kan Guy Harpulele yang dipakai oleh Walk of the Earth itu 5 instrumen dalam satu media. Jadi itu yang boleh dikatakan yang paling unik, boleh dikatakan tantangan yang paling berat, gimana caranya mendesainnya awalnya biar suaranya juga bagus gitu. Jadi itu yang paling rumit boleh dikatakan. Ya Pak SBY punya Eros Jarot, itu kan seorang tokoh itu. Beliau itu seorang sutradara dan juga ya tokoh seniman besar lah beliau itu. Yang menarik adalah proses kreatif yang kemudian berkembang bersama dirinya, bersama sosok Wayan Tugas sebagai seorang pekarya kreatif. Dia mulai mendapatkan ide-ide yang tidak biasa, filosofi kearifan lokal yang kemudian dituangkan dalam bentuk ukiran yang dipasang pada gitar-gitarnya. Itu sebabnya di sejumlah gitar yang ia buat ada cerita yang berada di dalamnya. Misalnya ada ukiran aksara Bali, salah satu aksara tradisional Nusantara yang berkembang di Pulau Bali. Aksara ini sebenarnya bahasa Sanskerta dan itu dijadikan sebagai bagian dari ornamen di gitar-gitar yang dia buat. Dan cara ini membuat setiap gitar yang dia punya itu punya keunikannya sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri, dan tentu saja ini menjadi nilai intrinsik yang membuat harganya menjadi lebih bernilai. Saya pernah main di sebuah tempat, sebuah restoran, ada beberapa bule yang nonton. Tadi setelah main, saya selalu kalau main itu pasti bawa 2 gitar, karena kalau putus nggak nunggu waktu lama untuk ganti senar gitu. Nah, awalnya saya pakai gitar biasa, gitar kepunyaan saya yang sering saya pakai main juga. Begitu putus saya pakai blueberry ini. Nah, suaranya mirip sama dengan gitar yang saya pakai. Nah, setelah selesai main, ya bule itu nyari saya. Dia nanya, how much your guitar? Jadi dia mau beli. Saya bilang, oh, no way, tidak saya jual karena ini pemberian dari maestro Pak Wayan Tugas. Unik sih menurut saya. Saya ceritain sama Pak Wayan Tugas, beliau ketawanya. Kalau dijual mungkin saya bisa beli lebih banyak gitar biasa ya. Tapi ini nilai seninya, nilai chemistry-nya. Langsung pemberian dari maestro Pak Wayan Tugas. Nggak mungkin lah saya jual. Ya disinilah dapurnya pembuatan gitar tersebut, banyak pattern bentuk gitar ada, dan ini untuk membengkokkan side-nya. Kita simpan juga di sini untuk ada ruang pemanas biar kayunya tetap kering.